Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan Pak Iwan dalam pelajaran fikih. Untuk hari ini kita lanjutkan materi fikih. Kalau pertemuan yang lalu kita pelajari tentang makanan yang halal, untuk hari ini nanti kita akan pelajari tentang materi makanan yang haram. Namun sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kesehatan dan keselamatan selalu terlimpah pada diri kalian semua. Anak-anakku semua, sebelum lebih jauh kita bahas mengenai makanan yang haram, mari bersama-sama kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah segala aktivitas kita senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan mempelajari makanan yang haram. Sebelumnya akan Pak Iwan sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita lalui. Yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian makanan yang haram. Yang kedua, siswa mampu mengetahui macam-macam makanan yang haram. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi makanan yang haram. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi akibat memakan makanan yang haram. Kemudian yang terakhir, siswa mampu mengidentifikasi hikmah-hikmah menghindari makanan yang haram. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita lalui untuk hari ini. Baik, selanjutnya siapkan diri kalian, duduk dengan baik, siapkan alat pembelajarannya. Mari kita simak bersama-sama materi pembelajaran yang akan Pak Iwan sampaikan berikut ini. Selanjutnya perhatikan materi berikut ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai makanan yang haram. Kita lihat bersama-sama apa pengertian makanan haram itu. Pengertian makanan haram adalah makanan yang dilarang dikonsumsi, tidak boleh kita konsumsi menurut syarak. Syarak itu adalah hukum Islam dan tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu yang dinamakan makanan haram. Kemudian makanan haram ini masih ada macamnya. Macam yang pertama yaitu disebut dengan haram aini atau lidzatihi. Haram aini atau lidzatihi. Yang kedua disebut haram sababi. Ada dua macam makanan haram. Yang pertama haram aini, yang kedua haram sababi. Sekarang kita lihat apa yang disebut dengan haram aini. Haram aini adalah makanan yang haram menurut kitabnya. Dia memang dari aslinya sudah haram. Contohnya apa? Daging babi, bangkai, dan darah. Ini adalah haram aini atau lidzatihi. Contohnya daging babi itu sudah haram, tidak bisa ditawar-tawar, dari sananya sudah haram. Kemudian bangkai sudah diharamkan, darah juga sudah diharamkan. Kemudian kita lihat yang kedua, haram sababi. Apa yang dinamakan haram sababi? Haram sababi adalah sebetulnya asal makanan itu halal. Asal makanannya halal, tetapi bisa berubah menjadi haram karena ada sebab yang menjadikan makanan tersebut haram. Contohnya apa? Contohnya adalah udang. Udang ketika kita goreng dengan minyak babi, udang itu sebetulnya halal, tapi bisa menjadi haram karena digoreng dengan minyak babi. Contohnya lagi mangga. Ketika seseorang memetik mangga tanpa meminta izin kepada yang punya, maka mangga tersebut
menjadi haram, yang sebetulnya hukum mangga itu halal tapi bisa menjadi haram karena dia hasil mencuri. Sekarang kita lihat macam-macam haram aini tadi. Macamnya satu, yaitu berupa hewani. Contohnya daging babi, daging anjing, kemudian ada lagi daging cacing. Nah, itu berupa hewani. Kemudian ada yang berupa nabati atau tumbuhan. Contohnya apa? Contohnya daun kecubung, daun ganja, itu haram aini, menurut zatnya sudah haram. Kemudian yang ketiga, benda yang berasal dari perut bumi. Misalkan ada timah, aspal, saking laparnya makan aspal, maka itu adalah haram aini. Sekarang kita lihat haram sababi ini ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama. Contohnya apa? Ya, misalkan makanan haram yang diperoleh dari usaha cara zalim, merampok, korupsi, menipu, mencuri, dan lain-lain. Kemudian makanan haram yang diperoleh dari judi, misalkan undian berhadiah atau taruhan menang perjudian. Yang ketiga, hasil haram dari penjualan makanan haram, seperti menjual daging babi, menjual daging anjing, menjual daging ular, menjual kotoran kerbau misalkan. Itu uang yang digunakan untuk membeli makanan, maka uang tersebut dan makanannya haram. Kemudian hasil haram dari membungakan uang, yaitu riba atau penggandaan uang. Hasil dari riba dan penggandaan uang, maka hukumnya adalah haram, termasuk haram sababi. Sekarang kita lihat ciri-ciri makanan yang haram itu bagaimana. Cirinya terdapat dalil yang melarangnya. Ada Al-Quran dan ada Al-Hadis yang melarangnya. Yang kedua, cirinya makanan itu kotor, menjijikkan, dan mendatangkan mudarat serta berbahaya bagi tubuh dan kesehatan. Contohnya adalah misalkan kecoa itu jijik, kemudian mendatangkan mudarat atau misalkan berbahaya bagi tubuh. Contohnya jamur yang ada di kotoran sapi. Ketika kita makan, maka itu akan membahayakan, maka tidak boleh dimakan. Kemudian ciri yang ketiga, makanan yang mengandung racun. Makanan yang mengandung racun itu haram. Kemudian makanan yang memabukkan. Adakah makanan yang memabukkan? Contohnya adalah tadi kecubung, kemudian contoh lagi adalah ganja. Kemudian makanan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Misalkan ayam tiba-tiba langsung disembelih tanpa membaca basmalah atau tanpa menyebut nama Allah, maka ayam tersebut haram. Kemudian untuk tujuan tertentu, misalkan untuk sesajian, maka hukumnya haram. Sekarang kita lihat makanan yang diharamkan oleh Allah. Nah, kita lihat yang pertama, bangkai binatang, kecuali ikan dan belalang. Misalkan ada ikan mati tanpa disembelih atau belalang mati tanpa disembelih, maka dia boleh dimakan. Tapi kalau selain ikan dan belalang, ketika ada ayam mati tanpa disembelih, maka itu termasuk bangkai, sehingga haram. Kemudian darah dari binatang halal maupun haram. Misalkan darah sapi setelah kita kemarin berkorban, itu kemudian dimasak menjadi saren. Saren itu seperti tahu, ya, itu dimakan, itu haram. Darah apapun itu tetap haram. Kemudian makanan yang buruk
atau menjijikkan atau mengandung najis. Contohnya kecoa, lalat, tikus, kutu, cacing, dan sebagainya. Kemudian daging babi termasuk kulitnya, tulangnya, dan semua bagiannya itu, matanya, semuanya adalah haram. Dan binatang yang disembelih tidak menyebut asma Allah. Misalkan seseorang menyembelih sapi, tetapi ketika menyembelih tanpa membaca basmalah, maka sapi itu menjadi haram. Nah, itu sekarang bersama-sama. Kemudian ada makanan juga yang membahayakan, yang telah diharamkan oleh Allah. Ada makanan yang membahayakan, banyak sekali. Contohnya adalah nasi basi, makanan yang basi, misalkan roti basi. Ketika kita makan itu nanti akan berbahaya bagi tubuh kita. Sekarang apa akibatnya seseorang yang mengkonsumsi makanan yang haram bagi tubuh kita, bagi kita? Akibatnya apa? Akibat yang pertama yaitu makanan haram itu jelas akan merusak kesehatan. Ketika kita memakan daging babi itu di dalamnya mengandung cacing pita, maka itu akan merusak kesehatan di pencernaan kita. Akibat yang kedua adalah ketika kita banyak mengkonsumsi makanan haram, tidak hanya banyak, sedikit atau banyak, itu membuat doa yang kita panjatkan sulit dikabulkan oleh Allah, bahkan tidak bisa dikabulkan karena terlarang oleh makanan yang haram tersebut. Kemudian amal-amal yang kita perbuat selama ini akan menjadi rusak. Salat kita rusak, puasa kita rusak. Sayang sekali kalau sampai seperti itu. Kemudian kita menjadi hina dan rendah karena memakan makanan yang haram. Selanjutnya makanan haram itu keturunannya akan rusak, tidak menjadi anak yang soleh atau solehah. Anak-anak semua, selanjutnya akan kita lihat hikmah kita menghindari makanan yang haram. Kebaikannya apa saja ketika kita menjauhi atau menghindari makanan yang haram? Yang pertama, hikmah yang kita petik, makanan yang memabukkan dan diharamkan karena di dalamnya mengandung zat etanol atau metanol yang bersifat racun sehingga membahayakan kesehatan, terutama jaringan otak dan saraf. Makanya makanan yang memabukkan itu kita hindari. Ini hikmahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, diharamkannya daging babi karena di dalamnya mengandung cacing pita. Nah, cacing pita sendiri ini masuk ke dalam tubuh dan dalam lambung manusia, dikhawatirkan nanti akan bisa merusak alat pencernaan kita. Kemudian diharamkannya bangkai. Kenapa bangkai itu haram? Hikmahnya adalah bangkai itu ketika dia sudah mati tanpa disembelih, maka baksil atau mikroba yang ada dalam binatang itu akan sangat berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian makanan yang menjijikkan atau kotor, ketika kita menghindari itu hikmahnya apa? Karena makanan tersebut bisa mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. Nah, itulah anak-anak semua yang bisa Pak Iwan sampaikan mengenai makanan yang haram. Dan jangan lupa di rumah dipelajari, diulang-ulang pembelajaran ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana anak-anak semua? Setelah tadi kita menyimak materi pembelajaran yang Pak Iwan sampaikan, tentu kalian semakin tahu definisi makanan yang haram, akibatnya, dan hikmah yang terkandung di dalamnya untuk menghindari makanan tersebut. Kesimpulannya untuk hari ini, berdasarkan materi yang telah Pak Iwan sampaikan tadi, kalian diharapkan mampu menghindari memakan makanan yang haram, karena banyak sekali akibat-akibat buruk yang ada di dalamnya. Baiklah anak-anak semua, marilah pembelajaran hari ini kita akhiri bersama-sama dengan membaca kalimat tahmid.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.